Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami kini masih bisa beribadah online Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang menonton Tuhan. Di nama Yesus, haleluya, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berkemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan, oh Bapa. Haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi, Shalom, anak-anak sekalian. Kita jumpa lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita Sekolah Kristen Pelita Kasih, SMA Kristen Pelita Kasih, ya. Nah, baik.
saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh berkumpul meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami dipersatukan dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami semua, kami boleh mengerti firman-Mu dan Tuhan juga menolong hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan firman dengan baik dan pada akhirnya kami semua dapat melaksanakan, memberlakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Nah, anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 20. Ya, kalau kita mau baca secara lengkap ini terlalu panjang, tapi Mem tugaskan kalian untuk nanti baca di rumah seluruh pembacaan ayat 1 sampai ayat yang ke-42 ya. Karena apa yang menjadi isinya lengkap harus kamu baca lengkap biar lebih jelas buat kalian ya. Nah, saat ini Mem akan baca mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23 saja ya, mempersingkat waktu. Firman Tuhan diberi perikop perjanjian antara Daud dan Yonatan. Mari kita dengarkan firman Tuhan ya. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah. Sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin. Ya. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini tema renungan kita adalah persahabatan Daud dan Yonatan. Sekali lagi, persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari cerita ini, semacam cerita ya, dan memang cerita 2 sahabat ya. Jadi yang tadi membacakan itu adalah bagian kesepakatan mereka, bagaimana menghindarkan Daud dari kejaran Raja Saul ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul ya. Tapi Raja Saul sangat tidak suka kepada Daud saat itu. Ya, awalnya dia senang ya, tapi kemudian karena Daud ini adalah anak yang perkasa, dia banyak sekali menjadi pahlawan ya, banyak mengalahkan musuh, jadinya dia itu sangat disenangi oleh rakyat ketika itu. Jadi dia sangat dipuji-puji. Nah,
karena dipuji-pujinya, rakyat katakan, oh kalau Daud mengalahkan berlaksa-laksa, kalau Raja Saul cuma beribu-ribu, ya. Jadi ada timbul iri hati dalam hati Raja Saul. Dan dari saat itu dia mulai benci sekali sama Daud, ya. Akhirnya dia kejar-kejar Daud untuk dia bunuh. Nah, jadi waktu itu Daud karena bersahabat dan Yonatan, dia komplain sama Yonatan, ya, dia datang. Yonatan, itu apa ya salah saya sama bapak kamu, ya? Apa dosa saya? Kenapa saya dikejar-kejar untuk dibunuh, ya? Nah, akhirnya Yonatan bilang gini, aduh itu kayaknya salah deh. Tidak mungkin bapak saya mau begitu. Dan kalau dia mau begitu pasti saya tahu, ya. Tapi Daud bilang begini, iya itu menurut kamu, tapi sekarang hanya selangkah saja jaraknya antara aku dengan maut, ya. Nah, jadi Yonatan ini, waduh, bagaimana ini, satu ayah saya, satu sahabat saya, ya. Tapi Yonatan bagusnya sebagai seorang sahabat, dia memegang kebenaran, ya, dia memegang teguh kebenaran. Jadi bukan karena dia anak Saul lalu dia tiba-tiba membenci Daud sahabatnya. Begitu juga Daud, bukan karena Yonatan anak Saul yang benci sama dia lalu dia juga jadi benci sama Daud, sama Yonatan, ya. Nah, mereka tetap bersahabat. Akhirnya mereka bersepakat bagaimana supaya Daud terhindar dari pembunuhan Raja Saul, ya. Nah, jadi mereka buat kesepakatan. Dia bilang, pada waktu hari di mana Raja Saul mencari engkau bersembunyilah di dekat bukit batu itu, ya. Nah, jadi Yonatan kasih tanda, dia akan memanah, ya, dia akan memanah 3 anak panah, seakan-akan dia memanah sasaran, ya. Jadi dia bawa seorang bujangnya. Jadi dia bilang gini, kalau saya bilang kepada bujang saya itu, ayo cari anak panah itu, lebih dekat kemari, berarti kamu boleh datang Daud, kamu ndak usah lari. Itu artinya kamu selamat dan itu artinya ayah saya tidak marah sama kamu. Tapi kalau saya bilang cari lebih ke sana, ya. Anak panahnya lebih ke sana lagi dengan tegas, berarti itu ayah saya marah dan kamu harus pergi karena Tuhan menghendaki kamu pergi menghindar, ya. Nah, anak-anak yang kekasih, contoh apa yang bisa kita lihat dari 2 sahabat ini, ya? Mereka bersahabat dan benar-benar bersahabat dengan tulus. Bahkan Yonatan memohon kepada Daud, kalau aku mati Daud, jangan sampai keturunanku engkau tidak hiraukan, kata sehari-harinya gitu, ya. Tapi biarlah itu tetap ada dalam hatimu. Jadi mereka benar-benar bersahabat dengan tulus, ya. Nah, akhirnya Daud pun terhindar, ya, dia lari. Nah, hal lain kita lihat di sini anak-anak bahwa mereka bersahabat, mereka berkompromi dengan hal-hal yang positif, ya. Yonatan tahu betul bahwa ayahnya pada posisi yang salah. Tidak layak dia marah kepada Daud dan karena itu dia membela sahabatnya, ya. Jadi Daud juga dia tahu Yonatan tidak memihak kepada ayahnya, sehingga dia tetap bersahabat dengan Yonatan. Bahkan dia minta tolong kepada Yonatan. Apa yang harus dilakukan supaya dia terhindar dari kejaran Raja Saul, ya. Nah, hal lain anak-anak, ya, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah, pelajar, ya. Ketika kita bersahabat, kita benar-benar harus bersahabat dengan baik dan tulus dan bersahabat dalam hal-hal positif. Kita harus membuat kesepakatan yang membawa kita ke arah yang positif, ya. Jangan kalau kerja tugas semuanya sepakat, ayo kita tidak usah kerja tugas rame-rame yuk, ya.
biar nanti tidak ada yang dihukum. Waduh, atau kalau dihukum semua sekalian. Ya, saya kira itu kesepakatan yang tidak benar ya. Itu tidak layak dicontoh. Tapi contohilah kesepakatan kedua sahabat ini. Mereka bersepakat untuk hal yang positif. Mereka mencegah sehingga Raja Saul tidak jadi membunuh. Ya, mereka mencegah sehingga Daud sahabatnya tidak dibunuh dan Yonatan tidak dimusuhi oleh Daud. Ya, nah anak-anak yang kekasih, ini juga melihatkan kita untuk tidak memihak-mihak. Ya, nah demikianlah anak-anak firman Tuhan yang kita bisa simak pagi hari ini. Kiranya itu ceritanya simple tapi mendalam, memberi contoh yang sangat baik kepada kita. Camkan itu, simpan dalam hati dan lakukan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan pagi hari ini kami sudah boleh Tuhan bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkannya bersama. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu boleh kami simpan dalam hati kami, menjadi hal yang menempati hati kami yang terbaik Tuhan, sehingga kami boleh memberlakukan kebaikan-kebaikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua, menguatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan pengagungan kami hanya kepada Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Kami pun juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami terlalu percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk mengubah hidup kami, memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan tetap berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih, khususnya unit SMA Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu turut campur tangan
untuk setiap apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan program-program yang dimiliki oleh Sekolah Kristen Pelita Kasih ini Tuhan, dan biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami tetap berdoa untuk staf dan guru-guru sebagai pengajar juga Engkau berkati mereka semua, berikan hikmat kepada mereka semua Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Pihak yayasan, kepala sekolah, Memjen sebagai pimpinan kami juga kiranya Engkau memberkati mereka semua sehingga terjalin sinergi yang baik. Dan tentunya setiap keputusan-keputusan yang diambil semuanya berdasarkan kehendak Tuhan sendiri dan untuk yang terbaik buat Sekolah Kristen Pelita Kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak didik kami. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang benar-benar tangguh di dalam menghadapi setiap kehidupan. Kami percaya Tuhan, di dalam musim-musim kehidupan apapun yang mereka hadapi, mereka akan menjadi generasi yang kuat dan tentunya militan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua mereka Tuhan, Engkau berkati apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, turut campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.